Tahukah kalian siapa itu Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar As-Siddiq adalah putra Abu Quhafah. Nama aslinya Abdullah. Tatkala masuk Islam, Abu Bakar radhiyallahu anhu menampilkan keislamannya dan mengajak orang untuk meyakini Allah dan Rasul-Nya. Abu Bakar As-Siddiq memiliki beberapa kepribadian yang perlu kita teladani. Apa saja kepribadian Abu Bakar yang bisa kita teladani? Untuk itu, simak cerita berikut ini ya adik-adik. Yang pertama yaitu kepribadian yang jujur. Abu Bakar dikenal sebagai orang yang jujur karena dia telah menyandang gelar As-Siddiq. Berkaitan dengan ini, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan sebuah hadis yang berisi, tatkala Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj ke Masjidil Aqsa, banyak orang yang sedang membicarakan kebenaran cerita Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu, banyak di antara mereka menjadi murtad lagi. Meskipun awalnya orang-orang tersebut sebelumnya pernah mempercayai dan membenarkan ajaran dakwah Nabi Muhammad, mereka tidak mempercayai Nabi Muhammad lagi. Akhirnya, ada beberapa orang yang menemui Abu Bakar dan bertanya, "Wahai Abu Bakar, apakah kamu sudah bertemu dengan temanmu Muhammad? Dia mengaku bahwa tadi malam telah diisrakan ke Baitul Maqdis." Abu Bakar kemudian balik bertanya, "Apakah benar Nabi Muhammad berkata seperti itu?" Orang-orang tersebut menjawab, "Benar Abu Bakar, Muhammad berkata seperti itu." Abu Bakar segera berkata, "Jika Muhammad SAW memang berkata seperti itu, beliau pasti jujur." Kejujuran Abu Bakar memang terwujud dengan tindakan yang nyata. Dia tidak pernah meragukan sesuatu yang memang telah menjadi janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Sifat jujur telah tertanam dalam dirinya, sehingga ia membenarkan dan tidak membohongi dirinya sendiri ataupun orang lain. Selain itu, kejujuran Abu Bakar juga tercermin saat ia berdagang. Dia sama sekali tidak pernah menipu. Kejujurannya dan kebaikannya tersebut dikenal oleh banyak orang. Kejujuran yang menjadi gaya hidupnya ini yang mengakibatkan Abu Bakar mendapat julukan As-Siddiq atau orang yang membenarkan. Kepribadian yang kedua yaitu ikhlas. Pada awal mula dakwah Islam, kaum muslimin mendapatkan sebuah tekanan berat, yaitu tekanan pada kaum lemah dan para budak. Banyak yang didera siksaan kejam karena keislaman mereka. Salah satunya yaitu Bilal. Seorang yang bernama Bilal bin Rabah adalah budak Habsyi milik Umayyah bin Khalaf. Bilal memeluk agama Islam secara diam-diam tanpa sepengetahuan tuannya. Umayyah yang mengetahui Bilal telah masuk agama Islam seketika langsung berubah menjadi marah. Dengan terbongkarnya rahasia Bilal, maka para pemimpin Quraisy dan Umayyah pun akhirnya menyiksa Bilal. Bilal disiksa dengan ditindih badannya menggunakan batu panas, diarak keliling kota, dan dipukul. Walaupun demikian, Bilal masih tetap pada pendiriannya. Kemudian datanglah Abu Bakar As-Siddiq dan dia berkata, "Apakah kalian akan membunuh seorang laki-laki ini hanya karena mengatakan bahwa Tuhannya ialah Allah?" Kemudian Abu Bakar berkata kepada Umayyah, "Terimalah ini untuk tebusannya dan segera bebaskanlah dia."
Abu Bakar pun segera membebaskan Bilal. Sesuai dengan cerita tersebut, menggambarkan bahwa Abu Bakar selalu berusaha dengan ikhlas membebaskan orang-orang Islam yang menjadi budak. Kepribadian yang ketiga yaitu dermawan. Tindakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang membebaskan budak saat itu sangat disayangkan oleh ayahnya. "Aku melakukan ini semata-mata hanya karena Allah," sahut Abu Bakar kepada ayahnya. Betapa mulianya niat dan perlakuan Abu Bakar As-Siddiq. Hal tersebut hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Lail ayat 5-12, Allah memuji kedermawanan dan keikhlasan Abu Bakar. Ayat tersebut telah menggambarkan semangat pada diri Abu Bakar. Dia dengan sifat dermawannya telah berkorban dengan harta kekayaan tanpa mengharapkan balasan dari siapapun kecuali ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Bakar merupakan saudagar yang terkenal akan sifat dermawannya. Abu Bakar mempergunakan hartanya semata-mata demi berjuang di jalan Allah. Abu Bakar saat itu pernah menyerahkan seluruh hartanya untuk membiayai pasukan muslimin yang hendak berangkat ke perang Tabuk. Sampai-sampai Nabi pernah berkata, "Aku tidak menemukan orang yang lebih dermawan dibandingkan Abu Bakar." Kepribadian yang terakhir yaitu lembut tapi tegas. Sejak sebelum Islam, Abu Bakar radhiyallahu anhu terkenal sebagai orang yang baik, lembut hatinya, gemar menolong, dan suka memberi maaf. Dengan sifatnya tersebut, ia mampu menjadi khalifah untuk memimpin negara dan umat menggantikan Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya Allah, siapa saja yang diberi tanggung jawab memimpin urusan pemerintahan umatku dan menimbulkan kesulitan bagi mereka, maka persulitlah dia. Siapa saja yang memerintah umatku dengan sikap lembut atau bersahabat kepada mereka, maka lembutlah kepadanya." Hadis riwayat Muslim. Meskipun lemah lembut, Abu Bakar tetap bersikap tegas. Abu Bakar tidak segan-segan mengambil tindakan tegas bagi umat Islam yang melanggar syariat agama atau kepada siapa saja yang berniat merobohkan hukum Islam. Seperti halnya yang dilakukan oleh Abu Bakar dalam menumpas kaum muslimin yang murtad semenjak Nabi Muhammad wafat. Sebagai khalifah yang bertanggung jawab terhadap jalannya pemerintahan dan hukum Islam, ia memerangi kaum murtad yang mencoba menghancurkan Islam. Selain itu, Abu Bakar pun bertindak terhadap umat Islam yang kaya namun tidak mau membayar zakat. Abu Bakar pernah berkata kepada umat Islam mengenai kewajiban zakat sebagai berikut, "Demi Allah, aku akan tegakkan agama ini dan aku akan berjuang fisabilillah sampai Allah memberikan kemenangan, atau Allah akan memberikan surga bagi orang yang terbunuh di jalan Allah, dan akan memberikan kejayaan bagi orang yang mendapatkan kemenangan, sehingga dia akan dapat menjadi hamba yang berbakti dengan aman sentosa. Demi Allah, jika mereka tidak mau membayar zakat, walaupun hanya seutas tali, pasti akan aku perangi sekalipun jumlah mereka banyak sampai aku terbunuh, karena Allah tidak memisahkan kewajiban zakat dari kewajiban sholat."